Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Niko sebagai DPRD Desa Suatu Baru yang mengawal pembangunan desa Suatu Baru. Saya perkenalkan Bapak Niko ini termasuk yang nanti akan membimbing supaya organisasi kita tuh bisa maju kembali ya. Dan saya hormati semua warga dan siswa yang hadir di sini, dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Yang Maha Kuasa, di mana kita telah diberkahi rahmat dan hidayahnya, kita diberikan kesehatan, kita bisa berkumpul dan dengan acara ulang tahun yang ke-7 PSOD dan sekaligus mengesahkan warga-warga yang baru. Nah, untuk itu perlu diketahui sebetulnya PSOD itu adalah suatu wadah ya, wadah pembelajaran, pelatihan. Jadi kalau ada kesalahan di antara warga kita, tuh kita semuanya wajib untuk menegur ya. Nah, untuk itu perlu diketahui selama ini banyak yang sudah disampaikan Mas Rahman dan banyak yang tidak diketahui apa dan tujuan itu sebetulnya apa. Di situ sebetulnya ada yang namanya ilmu batin, karena tujuan di sini supaya sehat rohani, sehat jasmani. Karena selama ini yang sudah kita ketahui hanyalah jasmaninya aja. Masalah rohani kita belum mengetahui apa sebetulnya yang sudah disampaikan Mas Rahman. Sebenarnya cukup dalam sebetulnya isinya, tapi yang saya kupas ini nggak salah terlalu dalam. Yang penting masalah hukum keperadaban. Jadi sebetulnya torekoh itu artinya adalah penghubung, dan di situ ada amalan tawasul ya, nanti bisa disimak kembali. Masalah tawasul itu adalah hukum keperadaban supaya kita tuh taat kepada seorang guru yang selama ini banyak yang membimbing. Itu adalah guru-guru kita, wajib kita taati, kita hormati. Termasuk di sini termasuk pendirinya Mas Rahman, Pak Uda, Pak To dan sebagainya, Mas Imam. Itu termasuk senior-senior kita, termasuk Mbak Inem. Itu adalah senior-senior kita. Itu wajib kita taati dan kita hormati. Karena tanpa beliau-beliau itu sebetulnya kita tuh nggak akan mendapatkan apa yang kita dapat. Untuk ini perlu diketahui masalah torekoh tadi kan itu adalah sebetulnya sanad perguruan ya, sanad perguruan. Torekoh itu artinya menghubung supaya kita terhubung kepada Yang Maha Kuasa. Nah, itu namanya wasilah, wasilah yang turun dari Rasulullah SAW, turun kepada ulama warasatul anbiya, itu adalah para sahabat. Nah, di dalamnya itu kita suruh mencari ilmu itu yang sejaman dengan kita. Jadi itu dijelaskan di dalam Quran, waliya mursyida adalah seorang wali yang mursyid. Jadi ada filsafat nggih Mas Pak Miko, batok bolu isi madu, tembung tumeh gundelono. Ini sebenarnya filsafat dari Jawa. Jadi sampean kadang-kadang tuh tertipu dengan pamor, dengan apa nih pangkat dan derajat dan sebagainya. Tapi padahal yang botok bolu batok aja itu batok lopo itu, ternyata isinya itu madu. Sampai nggak ngerti karena melihat pamor-pamornya aja. Padahal sebetulnya yang buruk ini, biar kayak Mas To, kayak Mas Rahman, itu masih muda, itu ilmunya dalam sekali. Mbak Inem dan sebagainya, termasuk Mas Rahman yang selama ini membimbing kita menuju supaya badan sampean itu kuat, ada keyakinan yang tidak pernah berubah lagi. Jadi ada ketetapan. Nah, di situ ada amalan. Ini aku hanya menggali yang sudah di materi yang sudah disampaikan Mas Rahman. Cuma kita hakikatnya kan belum tahu. Contohnya 2 kalimat syahadat, sholawat dan Allah wala quwata illa billah. Jadi sebetulnya itu kalimat yang diberikan Mas Rahman, itulah ada karomahnya. Yang namanya 2 kalimat syahadat. Jadi sebetulnya itu adalah jati diri kita sebetulnya. Mulai dari penciptaan Adam, Bani Adam, dan
diterapkan dalam perilaku seharian itu sudah diriwayatkan bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah itulah asyhadu an la itu adalah penyaksian. Terus kapan kita bersaksinya? Dan kapan menyaksikannya itu kapan? Sedangkan kita dengan Allah saja belum kenal. Makanya di sini diperkenalkan sampai supaya menemukannya itu enggak salah gitu loh. Nah, Muhammad itu manusia. Allah itu bukan manusia, Rasulullah bukan manusia. Nah, dia masuk, artinya masuk di dalam alam manusia. Makanya penciptaan Adam sendiri dulu, makanya disebut dalam ayat, ya malaikatu li adama fasyadu li iblisi. Allah Ta'ala ciptakan manusia dan disempurnakannya, lalu malaikat bersujud. Ada apa kehilangan sebenarnya? Adam dikenal, sampai malaikat pun sujud. Ternyata Allah Ta'ala ciptakan Adam itu dari empat naksir itu berapa kali hancur setelah dikurung kalimat la ilaha illallah terciptalah Adam, tapi belum hidup. Habis itu ditiupkan roh yang namanya Nur Muhammad dar Rasulullah. Nah, di situ ditulis di surat An-Nur adalah nurin nalan nur. Makanya prediksinya kalau sampai sudah bisa ditanamkan di dalam jiwa kita, itulah sebetulnya fondasi ketauhidan itu supaya kita tuh tidak salah. Nah, tidak salah dalam mengoreksi diri sendiri itu tidak salah. Nah, ini saya ambil kesimpulan itu yang tipis-tipis saja, yang di luarnya aja. Nah, setelah sempurna Adam lalu Allah Ta'ala berselawat. Makanya kita harus berselawat kan. Innallaha wa malaikatu usollu alan nabi ya ayyuhalladzina yusolli alaihi taslima. Allah Ta'ala beserta malaikat berselawat karena manusia ini adalah sempurna. Apabila kita tidak menyempurnakan maka rusaklah. Karena apa? Fondasi iman kita adalah tauhid itu. Lalu diselawati. Ini tipis-tipis saja ya, aku ambil yang di luarnya aja. Yang terakhir adalah penyerahan seutuhnya, diri seutuhnya adalah milik Allah Ta'ala. Karena la ilaha illallah itu bukan manusia. Yang manusia adalah Muhammad. Dia namanya hukum tajalli kepada diri Muhammad. Ini yang tipis-tipis saja. Nah itu nanti untuk lebih lanjutnya boleh diperdalam. Nanti kita kupas itu Quran 30 juz itu. Dan terakhir itu penyerahan diri seutuhnya la haula wala quwwata illa billahi al-azim. Yang tidak punya daya dan upaya, buta tuli lumpuh itu adalah kita. Karena ada lillah, lalu kita tuh ada kekuatan. Nah itu. Dan untuk pengupasan berikutnya, untuk memperdalam lagi, larinya ke Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah pakaian yang la ilaha illallah. Nah, pakaian si Muhammad Rasulullah, orangnya tabligh, sidik, amanah, dan patonah. Karena sudah diberikan, semua dimandatkan kepada si Muhammad. Namanya Nurin ala Nur. Itulah sebenarnya yang perlu kita yakini. Makanya di situ diikrarkan dalam orang-orang Islam yang mau wirid la ilaha illallah la ma'budu illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib diibadahi kecuali hanya Allah. La ilaha illallah ma'budu illallah artinya tidak ada yang wajib dimintai pertolongan kecuali Allah. Itulah suatu ikrar kita. Nah, jadi nggak usah panjang lebar, sedikit-sedikit karena nanti kalau terlalu panjang sampai juga tidak bisa menangkap. Yang penting sampai itu yakin bahwa di dalam dirimu itulah sebenarnya kenyataan diri Allah. Karena ditulis dalam Quran di surat Az-Zuriyat ayat 21, wa fi afusikum afala tubsirun, aku ini ada di dalam dirimu sebelum sehingga engkau susah untuk mengenali aku. Itu tempatnya di dalam sirullah, di dalam batin manusia. Nah itu perlu kita pahami. Nanti kita kupas kembali ya. Ini untuk dasar-dasarnya aja supaya sampai paham cara penggunaannya. Jadi semua kemampuan yang sudah kita dapat itu sebenarnya buahnya iman. Karena iman kita belum kokoh, sebetulnya sampai itu cuma dibukakan aja, belum terbuka dengan sendirinya. Mas Rahman itu membukakan cakra sampai-sampean itu. Sampean itu tanpa modal. Mas Rahman melalui tirakat dan sebagainya itu menciptakan sampean-sampean itu sehingga sampean narik apapun terjadi. Karena memang di dalam ayat dinyatakan innallaha sayyidul qadir amil ghaib wa syahadah kun hidayatullah fa yakun rahmatullah jalla.
Artinya Allah Ta'ala mengkuasakan atas segala sesuatu yang gaib umum nyata, makanya bisa sampai meresiko apapun yang gaib itu bisa sampai tarik karena sudah dikuasakan di dalam diri sampean, gitu loh. Jadi sanad perguruan itu jangan dilupakan. Guru-guru sampean itu sampean hormati, makanya riwayat Sunan Kalijogo ya. Sunan Kalijogo itu sebetulnya mau dilorok patine, tapi saking taatnya malah justru dia mendapatkan ilmu kamulyan. Nah itu, suruh berangkat haji mencebur ke laut, akhirnya ketemulah Nabi Khidir itu. Makanya diabadikan kisah pewayang ya Mas Miko, namanya Bimo Sakti itu, ketemu Diuruci ya Mas Miko, sebagai budaya Mas Miko paham itu. Itulah namanya ilmu kamulyan. Nah, supaya kita mendapatkan gitu, apa sih sebetulnya motivasi itu? Supaya kita itu kembali ke sananya itu supaya mudah. Jadi semua kemampuan kita itu hanya buah yang sampean gali selama ini. Makanya sampean harus pahami supaya sampean nggak salah, gitu loh. Apabila sampean melanggar pantangan ini karena karomah 2 kalimat syahadat, apabila sampean pantangan sampean langgar, itu akan mengambil risiko sendiri. Ada konsekuensinya. Gitu. Pasti celaka sampean nanti. Makanya sampean dilarang nggak boleh berani sama orang tua. Yang sudah keluarga sama mertua pun tidak boleh. Karena di situ kita tuh di jiwa dan raga kita tuh ada titipan dari orang tua laki-laki, ada orang tua perempuan. Jadi pihak perempuan yang sudah kita bawa adalah kulit bulu, darah daging itu adalah dari ibu. Tulang urat balung sumsum itu yang pembawaan dari orang tua laki-laki. Kalau sampean berani sama orang tua, tidak ada manfaat sama sekali. Nah, kedua, sampean dilarang apa Mas Rahman? Yang kedua, nah, berzina. Kenapa? Karena manusia itu adalah sempurna, makanya Allah Ta'ala menciptakan manusia itu akan dijadikan seorang khalifah firati. Makanya dipercaya dengan Allah Ta'ala manusia itu sempurna, makanya harus disempurnakan. Gitu loh. Kita nggak boleh berzina. Kalau sampean berzina, tumbuh anak sampean itu nasabnya rusak, ya. Jadi ahli waris juga nggak dapat, nasabnya sudah nggak ada lagi. Tukul anak di sana, ke anaknya perempuan, binnya bukan bin sama bapaknya, ini kan rusak. Sampean itu dosanya turun temurun nanti sampai ke anak buyut sampean mengalami suatu dosa yang luar biasa. Tapi sampean jangan bosan-bosan untuk melakukan taubat dan suka. Karena sudah ditulis surat Az-Zumar ayat 53, jangan bosan-bosan, Allah Ta'ala tetap akan mengampuni dosa sampean. Yang penting ya, untuk memprediksi bahwa kita itu sudah diampuni Allah Ta'ala, kalau hatimu sanggup menggerakkan tubuhmu bersujud kepada Allah Ta'ala dan berani menyerahkan diri seutuhnya hanya milik Allah Ta'ala, semua permintaan hanya kepada Allah Ta'ala, itulah yang sebenar-benarnya tenaga dalam yang lembut, yang timbul adalah akhlak. Nah, di mata masyarakat, sebetulnya apa sih yang sebetulnya yang dimuliakan masyarakat? Pertama adalah akhlak, kedua adalah ilmu, ketiga adalah kemampuan. Karena kemampuan itu hasil dari ilmu yang berdasarkan adalah dari fondasi tadi tauhid yang sudah ditanamkan ke kita. Jadi masukkan di dalam dadamu itu 2 kalimat syahadat itu adalah dirimu. La kulit dan bulu ilah dan darah dan daging ilah. Tulang darat Allah utat dan bulu kita. Ya Muhammad Rasulullah adalah yang jadi rahasia kita, itulah namanya Nurul Muhammad. Sempurnalah manusia, makanya manusia itu ditugaskan dengan Allah sebagai khalifah fil ardi. Jadi nggak usah panjang-panjang Mas Aman ya, karena kalau terlalu panjang nanti nggak bisa menangkap. Dan untuk ditindaklanjuti nanti bisa ada waktu yang tertentu yang masih ingin artinya memperdalam, kita persilakan monggo. Kita gali nanti Quran di sampai 30 juz itu karena disimpulkan di dalam kalimat La ilaha illallah, disimpulkan lagi dari kalimat Allah. La ilaha itu adalah penyaksian dan kesaksian. Kalau kita nggak tahu cara menyaksikan dan kesaksiannya, kayak apa alamatnya? Jadi tujuan ilmu itu kita supaya tahu alamatnya itu apa sih sebetulnya. Kok kita timbul bisa ada tenaga seperti ini, berasal dari mana? Nah disitulah sebetulnya semua itu sebetulnya dari Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai tak akui bahwa diri Allah Ta'ala bukan.
Kita itu hanya dikuasakan supaya tahu diri. Nah, supaya tahu diri. Makanya siapa yang tahu diri maka dia kenal akan Tuhan. Makanya ayatnya man gharafa nafsahu haqof ta'arfa siapa kenal diri maka kenal Tuhan. Supaya kita tahu diri bahwa ini adalah nikmatnya semua. Kita tuh tidak bisa apa-apa kecuali Allah Ta'ala. Supaya kita bergantung kepada Allah Ta'ala. Nah, saya cukupi sampai di situ aja karena kalau terlalu panjang nanti tidak bisa menangkap, tidak bisa menanamkan di dalam dada sampean. Nah, untuk ditindaklanjuti nanti berikutnya bisa kita artinya sharing lah. Katanya orang-orang yang belajaran itu mujakarah. Jadi jangan segan-segan apabila di antara warga ada yang tersalah, kita harus wajib mengingatkan. Karena pertanggungjawaban seorang guru itu berat. Kalau sampai tidak memegang amanah, sampai itu loh disalurkan sama bukan sakrak itu supaya diberikan amanah suruh menjaganya. Jangan sampai itu lepas daripada itu. Nah, itu aja teman-teman. Nah, saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian.